Oke, good morning guys. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan konten lagi ya. Kita akan buat tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Adobe Animate CC 2020 ya. Jadi tahun 2020. Nah, di sini saya sudah punya aplikasinya, ini Adobe Animate ya. Nah, Adobe Animate 2020 ya. Jadi kita akan gunakan ini sebagai alat untuk membuat media pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mau mulai itu, yang pertama kita harus punya preset ya atau bahan-bahan. Jadi di sini saya bikin kontennya di PowerPoint gitu ya. Habis itu dan juga saya gunakan Adobe Photoshop dan lain-lain gitu ya untuk membuat kontennya. Nah, di sini saya sudah memiliki aset untuk bisa membuatnya. Nah, aset-aset yang berharga gitu ya. Kalau tanpa aset ini sebuah aplikasi tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang wah gitu ya. Nah, ini salah satu project saya. Baiklah, kita akan mulai projectnya gitu ya untuk membuat media pembelajaran. Pertama kita klik file, kita klik new. Oke, kita mulai. Di sini ada banyak varian ya. Ada presetnya tuh ada HD, Full HD, 4K atau standar gitu ya. Tapi biasanya saya akan pakai yang HD karena HD bisa hampir semua laptop pakai ya. Kalau Full HD kemungkinan kalau kita gunakan ini untuk aplikasi kita akan terasa patah-patah ya. Di bagian atas ini ada juga ya untuk membuat untuk game gitu ya, ada untuk education gitu ya. Habis itu di sini juga sudah tersedia template-template yang bagus ya untuk ads gitu, untuk webs. Bisa kita buat advance gitu ya untuk Android maupun untuk iOS. Ya, banyak sekali variasi yang bisa kita gunakan di sini ya. Tapi saya akan gunakan ini dan gunakan untuk formatnya itu adalah HD, yaitu 1280 kali 72 pixel gitu ya. Nah, untuk frame rate-nya saya akan pakai 24 aja ya. Kalau terlalu cepat juga tidak terlalu enak gitu ya. Habis itu saya gunakan action script-nya, action script 3 karena action script 2 tidak ada lagi di sini ya. Oke, kita klik aja create. Oke, kita sudah punya lembaran ini ya. Sama seperti yang biasa, kalau dulunya biasa kan di bagian atas ya, tapi di sini lebih dirapikan lagi untuk Adobe Animate-nya. Oke, sebelum biasa kita akan mulai dengan membuat scene gitu ya. Seperti yang saya buat di PowerPoint saya punya materi yaitu baris dan deret aritmatika gitu ya. Media pembelajaran, walaupun ini masih berantakan tapi ya kita langsung aja buat aja ya di situ. Jadi saya punya flowchart ya. Saya punya paper base. Ya, saya punya paper base untuk membuatnya itu. Jadi saya sudah buatkan sketsa dari awal media saya dibuat sampai jadi gitu ya. Sketsanya saya buat di gambar gitu ya. Baiklah, sebenarnya ini kerja tim. Saya punya kawan ahli desainer tapi lagi di Padang sekarang, jadi kalau ada butuh feel nanti saya bisa tanya ke dia pas dia balik. Di sini saya akan bikinkan dulu. Ada saya kurang feel gitu ya, feel untuk membuat desain itu sangat susah itu feel ya. Harus cari inspirasi yang banyak. Setelah inspirasi baru kita bisa buat sesuatu yang karena kita membuat itu yang ori gitu ya, yang enak untuk kita. Oke, kita mulai. Di bagian awal kita pasang di Adobe Animate itu kita buat scene ya. Kita klik Windows, habis itu ada scene ya. Nah, scene ini kita edit aja. Ini kan scene 1, scene 2, scene 3. Agak lebih susah ya. Bisa kita tampilkan di sini juga scene. Oh, keren juga ya. Saya kan. Di scene 1 ini kita rubah jadi halaman depan aja ya, depan gitu biar connect gitu. Habis itu kita tambah lagi scene-nya, habis itu loading. Oke. Habis itu rumah, halaman rumah. Habis itu di sini petunjuk ya, scene petunjuk. Habis itu scene selanjutnya itu kompetensi ya, kompetensi. Oke, kita lanjutkan scene ya. Materi scene selanjutnya itu kreator gitu ya. Kreator ya, profil aja lah, profil gitu ya.
Tapi di sini saya tempat kreator aja, kreator. Saya ikuti map saya ini. Nah, sekarang kita sudah ada di sini ya. Kita kembali ke halaman depan. Kita ingin membuat ini jadi hidup ya. Nah, oke, kita ya butuh di halaman depan itu ada yang namanya background ya. Background di sini B A C K B A background ya. Background. Nah, kita akan isi background ini dengan gambar gitu ya. Ya, nah gambar ini dari kemarin saya ingin cari gambar yang benar-benar sesuai dengan yang ingin saya lakukan, tapi lumayan susah ya. Tapi saya akan coba dengan beberapa gambar yang telah saya desain gitu ya. Kalau memang nggak sesuai gambarnya itu, maka akan saya ulang lagi ya. Kita akan cari gambar yang sesuai gitu ya untuk itu. Oke, coba saya akan gunakan gambar backgroundnya yang ini sebenarnya nggak sesuai kemarin itu saya. Atau saya gunakan yang ini dulu, habis itu nanti kalau sudah sesuai baru kita masuk ke background terbaru gitu ya. Oke, kita kalau ambil itu kita tinggal ambil di sini aja ya. Kita ambil ini aja. Di sini kan ada backgroundnya sudah ada gitu ya. Nah, ini aja yang kita ambil, kita copy, kita paste in place di sini. Nah ya. Saya akan pakai background untuk yang pertama, untuk yang ini dulu, nanti kita ubah dulu kalau ada yang mau kita rubah ya. Oke, habis itu kita klik new layer ya. Habis itu di sini saya ingin tambah orang di situ, orang ya. Saya klik orang di sini, layer 2. Habis itu saya import orang yang ingin saya gunakan gitu ya. Kalau ini yang jadi ya, saya ingin pakai yang bahan mentahnya aja dulu. Jadi supaya bisa saya animate kan di sini. Oke. Oke, ini kita kunci biar tidak kemana-mana. Ya, biar backgroundnya nggak kemana-mana ya. Oke, kelihatan sudah pas ya. Ini saya ingin buatnya bercorak Melayu ya. Ini kan salah satu buatan Melayu, apa dah buatan lagi, budaya Melayu ya. Habis itu saya ambil lagi untuk ini baris delete ya. Kita masukkan ke Adobe Animate. Nah, kan kelihatan bagus ya. Jadi kita transformkan, klik ini, kita sesuaikan aja besar. Pakai shift biar pas kita besar kecilnya itu lebih bagus gitu ya. Nah, kan. Nah, kalau gini kelihatan lebih elegan gitu ya, lebih elegan. Oke, ini di gambar manual, ini juga gambar manual gitu ya. Oh maaf. Oh ya, ini kita X dulu ya. Cut. Habis itu di sini kita tambah layer lagi ya. Karena satu animasi itu satu layer ya. Kalau kita menggunakannya berbeda layer, khawatir animasi itu akan terganggu gitu ya. Maka di sini kita buat judul ya. Baru kita paste in place lagi. Nah, ini ya. Nah, kalau gini lebih enak gitu ya. Habis itu saya akan ambil lagi layer selanjutnya di sini dengan impactnya untuk motor pada ini ya, yaitu kelas ini, kelas dan media pembelajaran. Ini saya grup dulu ya jadi satu, ini pas keluarnya jadi satu ya. Nah habis itu saya akan copy ini, salin, karena dia Adobe ini bisa menerima apapun, paste center kan. Kita sesuaikan. Oke. Ya, udah bagus ini. Ini media ya. Media. Habis itu saya buat lagi satu lagi layer. Di sini akan lebih banyak layar ya kita gunakan ya. Layar mulai ya di sini ya. Oh, mana tadi PowerPoint? Ini ya, mulai ya. Apakah kelihatan mati? Tidak ya. Kalau kelihatan mati kita ganti dulu warnanya. Kayaknya coding lebih pas gitu ya untuk ininya. Oke, coding lebih pas. Kita klik copy. Habis itu kita paste di sini. Paste in place aja.
kita sesuaikan. Nah, ini layar 5 ya. Di sini saya klik mulai aja. Nah, untuk ini kita akan gunakan animasi ya. Kita masuk ke orang. Saya ingin dia dari sini gitu ya. Nah, saya buat di sini frame-nya. Habis itu di frame keberapa ya? Setiap 60 frame 60 ya. Lamaan 60, di 35 aja. 30 aja dia. Di sini saya insert keyframe. Habis itu ini kita create menu klasik. Ini ya. Nah, ini kita close aja nih. Remove keyframe. Nah, sampai sini ya. Set backgroundnya kita tinggal sesuaikan aja di insert keyframe di sini. Nah, habis itu karena ini belum ada, jadi kita judulnya kita create menu juga, menu klasik. Keyframe sampai sini. Jadi ini di atas ke. Jadi kayak gini nanti set. Oke, ini juga kita create menu. Untuk ini create menu klasik. Kita insert ke frame sampai sini ya. Nah, ini kita geser ke kanan. Oke, bagus ya. Dan yang terakhir itu tombol mulainya kita geser juga. Create menu di sini klasik gitu ya. Kita sampai sini insert frame. Ini saya geser ke bawah. Tapi ini akan saya besarkan ya sedikit. Nanti dia seperti ini. Oke, ini untuk scene awal sudah jadi ya, seperti ini aja dulu. Sebenarnya saya ingin menggerakkan yang karakter orangnya ini, nanti ingin saya gerakkan, tapi nanti pas di sini saya movie clip aja. Oke, ini scene awal kayak gini dulu. Habis itu kita masuk ke scene loading. Scene loading ingin saya buat seperti itu juga. Saya ambil dulu backgroundnya. Backgroundnya saya samakan dulu ya, karena belum ada inspirasi untuk buat backgroundnya. Ini background. Kenapa sih kita harus ganti-ganti nama itu? Apa namanya? Nama frame-nya ini. Kenapa kita harus ganti-ganti ya? Supaya kita mudah. Kalau udah diganti nanti susah biasanya. Oke, di sini loading ya. Loadingnya ingin saya gunakan kayak ini shapes yaitu ya. Gimana ya? Bagusnya ya. Di sini ada vektor. Habis itu di sini ada loading gitu ya. Tulisan loading juga keren juga kayaknya.
seperti ini. Tapi nggak menarik ya. Kayaknya lebih enak pakai rectangle tool ya. Kita rubah dulu warnanya. Yang agak sesuai itu supaya tidak mati itu putih ya. Tapi tidak terlalu epic ya. Aduh, kok cari inspirasi di sini. Cari inspirasi warna ini nih kayaknya lebih keren nih. Kayak gini ya. Saya ungroup dulu ya, gini misalkan. Oke. Ini saya hapus saja. Saya bawa ininya. Kayaknya lebih keren ya kayak gini ya. P. Ini paste in place. Paste. Ya. Forwarding. Oke lah, mungkin kita bikin kayak gitu dulu. Tapi belum terlalu make sense ya, karena tidak terlalu menyatu ya. Shadownya bagus sih, tapi warnanya tidak terlalu menyatu ya. Oke lah, ada masalah sih. Kita mundurkan dulu ini ke samping ya. Seperti ini. Gini aja lah. Loading. Misalnya kita sampai frame ke 50 aja ya. 45 ya. 50 aja. Biar agak kerasa loadingnya dikit. Tapi gak enak juga terlalu lama, 45 aja lah. Create Manchu klasik aja. Sampai ke 45 frame. Ini kita tambah. Kita insert ke frame. Ini malah pindah lagi rotasi. Iya. Oke, di sini kita kasih loading ya. Ini kayaknya keren ya. Loading. Nah, ini keren juga ya. Kita pakai ini aja. Salah pula. Ctrl Y. Ctrl X dulu. Kita buat yang baru di sini. Di sini tulisan ya. Misalnya teks. Teks. Di awal kita paste in place gitu ya. Kita rubah ini. Bentar. Ini Ctrl X dulu. Ini Ctrl C. Paste in place ya.
Oke, tidak masalah nih. Tapi tidak perlu juga ya ini ya. Nah di apa ya, di movie clip atau kayak gini aja dulu, kayak gini aja dulu ya kayaknya. Habis itu biar agak keren saya mau pakai beberapa vektor yang telah saya buat gitu ya. Apa harus pakai vektor ini?